Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan bahagia ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Diva Nurliviasari, NIM 2024110197, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ayo simak videonya. Sebelum kita bahas ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia, kita bahas dulu pengertian ejaan dan fungsi ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut KPPI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda-tanda baca. Ejaan memiliki fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus ejaan adalah ejaan berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi umum ejaan sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia dan sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ejaan bahasa Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum adanya EBI, ejaan bahasa Indonesia ada 3 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947. Dan yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Pertama, ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophuijsen dibantu oleh Engku Nawawi. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan. EYD diresmikan pada tahun 1972. EYD merupakan bentuk penyederhanaan serta penyempurnaan dari ejaan Suwandi. Dan yang saat ini kita gunakan adalah EBI. Perubahan EYD menjadi EBI merupakan keputusan resmi Kemendikbud nomor 50 tahun 2015. Jadi, sejak tahun 2015, EYB resmi berganti menjadi EBI atau EUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, sekian materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.